Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Biar jemaat saja yang menyanyikan. Katakan ku kagum. Angkat tanganmu, katakan ku kagum. Ini kami Tuhan Allah. Hanya Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi katakan ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sembah Dia, sembah Dia. Hanya Kau yang layak kami puja. Yesus Tuhan. Mari sama-sama bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Bangun manusia rohmu. Kiara la pashe, kiara la paso. Oh, kiara la pashe, kiara la pashe, kiara la pase. Kami undang Kau hadir di tempat ini. Hari ini juga Tuhan. Kami mau rasakan mujizat-Mu. Pemulihan akan kami Tuhan. Kiara la pashe, kiara la pase. Kiara la pase. Mari naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kiara la pashe, kiara la paso. Kiara la pashe, kiara la pashe, kiara la pase. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. God, I worship You. Yes, we want to worship You. We want to worship You more, Lord. Ini kami Tuhan. Ya Allah, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Lebih lagi serukan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship You. Oh
mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Itu semua karena rencanamu yang indah Tuhan. Itu semua karena kebaikanmu Tuhan. Kami mau terus andalkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Waduh kok lemes. Saya punya yel-yel nih. Kalau misalnya nanti saya tanya, bagaimana kabarnya jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyara, nanti Bapak Ibu Saudara jawab gini ya. Selalu sehat, diberkati dan menjadi berkat. Paham? Oke? Ya coba kita coba ya, satu ya, sekali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran hari ini? Selalu sehat, diberkati dan memberkati. Menjadi berkat Anda. Selalu sehat, diberkati dan menjadi berkat. Sekali lagi kita coba ya. Bagaimana kabarnya jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran? Selalu sehat, diberkati dan memberkati. Jadi berkat luar biasa, berikan kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama tepuk tangan. Kami mau percaya Tuhan, semua masalah yang ada di dunia itu tidak lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Sama-sama serukan. Gentar semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Angkat tanganmu, katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
di atas kepala boleh. Katakan. Bila kau di sisiku, siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Mari katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Siap-siap ya. 1, 2, 1, 2. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tak terbatas. Hari ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau terima mujizat yang daripada-Mu Tuhan, yang dapat mengubah hidup setiap kami, yang dapat membalikan keadaan ekonomi kami, yang dapat memulihkan keluarga kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama katakan dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
sama-sama angkat tanganmu, katakan. Di saat ku tak berdaya, ini kami Tuhan. Kuasamu yang Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau percayakan kekuatan-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar Bapak Ibu Saudara saja yang menyanyikan. Di saat ku kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Mujizat itu bukan karena, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, itu semua karena Engkau Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami mau percaya akan mujizat-Mu yang nyata hari ini juga.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari yang baru. Oleh sebab itu ada kesempatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih buat kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Jika ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah apapun, Tuhan memberikan jalan keluar untuk bisa menyelesaikan dengan sangat elegan. Kami tahu karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami berdoa. Firman Tuhan bukan hanya saja sebagai informasi, tapi setiap kami bisa menangkap, mengerti, dan hidup dikuasai oleh firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kami mau mendengar sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bagi semuanya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu, kita bisa buka di Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan buat saudara ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa hidup kita ini adalah penyembahan kita kepada Bapa. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang Bapa inginkan adalah orang-orang yang terus mau belajar dan diajar untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan orang yang sudah berhenti belajar, yang mereka mungkin merasa sudah tahu semua, ya, bukan seperti itu, ya. Nah, kenapa Tuhan ingin kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Sebab sejak awal kita ini diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan sebagai makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, kemudian Tuhan kasih kita identitas, ya, masih ingat ya, identitas kita itu adalah garam dan terang dunia. Nah, tapi sejak identitas kita ini hilang, maka yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan untuk hidup di dalam roh. Kenapa? Karena identitasnya enggak ada. Oleh sebab itulah maka daging yang kemudian mengambil alih dan mengendalikan hidup kita. Ya. Nah, kenapa kita banyak manusia, rata-rata manusia itu sangat nyaman hidup dalam daging. Karena daging bersetuju dan mengakomodasi semua keinginan hawa nafsu manusia. Ya. Tapi ini ada hal yang harus kita sadari dan kita pahami dengan kuat, bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, ini Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 63, ya, Bapak Ibu bisa mencatat itu. Ya. Nah, jika saudara memilih hidup dalam daging, maka daging yang tidak berguna itu akan menyingkirkan roh yang ada di dalam kita. Artinya begini, jika kita lebih condong untuk memilih hidup di dalam daging, maka hidup yang kita jalani akan menjadi sebuah kehidupan yang sangat tidak berguna buat kita semua untuk bisa mencapai pada hidup yang kekal. Daging ini tidak akan bisa mensupport. Dan hidup kita yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang sangat tidak berguna. Ya, di Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8 berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lah di sini ada dua kekal. Yang satu adalah kekal dan kegelapan, binasa di dalam alam maut. Yang kedua adalah kekal, hidup kekal dalam terangnya Kristus. Kalau saudara buka di Matius 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18. Yesus berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, artinya jemaat yang didirikan oleh Yesus tidak akan dikuasai oleh kegelapan alam maut. Ya. Nah, sebenarnya ayat ini tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Ini ayat ini menarik. Suatu hari kita akan belajar tentang ayat ini. Ya, sebab kata Petrus itu diambil dari bahasa Latin, Petra. Kalau dalam bahasa Yunani itu Petros. Tapi waktu Yesus ketemu dengan Petrus ini dikatakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau adalah Kefas. Nah, Kefas itu dalam bahasa Aram, ya, artinya Petros. Nah, Petrus itu artinya apa? Batu kecil, ya, bukan batu karang. Satu hari kita akan belajar, ya. Nah, kata jemaat dalam bahasa Yunani memakai kata eklesia.
Yesus ngomong, di atas batu karang ini. Yesus tidak pernah mendirikan jemaatnya di luar dirinya sendiri. Ya. Nah, jemaat yang didirikan oleh Yesus itu adalah jemaat yang tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut. Nah, apa itu jemaat? Jemaat itu dalam bahasa Yunani dipakai kata eklesia. Nah, eklesia itu terdiri dari dua kata. Satu ek dan yang satu lagi kaleo. Nah, apa itu ek? Ek itu artinya tindakan keluar, bergerak keluar. Nah, kata kaleo itu panggilan atau perintah. Jadi kalau kata eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang diperintahkan keluar. Keluar dari mana Bapak Ibu? Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Ya, dipanggil dari kehidupan dalam daging kepada kehidupan yang dipimpin oleh roh. Dipanggil dari yang selama ini hanya ada di dalam, berkat di dalam, untuk supaya bergerak keluar untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar. Diperintahkan keluar dari kelompok yang eksklusif menjadi orang-orang yang inklusif. Saya terkadang sangat sedih Bapak Ibu melihat ada kelompok yang eksklusif di dalam gereja. Bagaimana ketika saya melihat mereka memperlakukan orang dengan eksklusivitas mereka. Saya berdoa di sini tidak ada orang-orang yang eksklusif. Amin Bapak Ibu. Kita semua ini adalah orang yang inklusif. Yang dengan rela, dengan tulus bisa menerima melayani orang tanpa memandang muka. Dan pelayanan yang kita berikan kepada semua orang itu ada pelayanan yang kita ikuti bagaimana cara hidupnya Yesus melayani kita. Amin. Oke. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan isi hati Tuhan dengan sangat jelas. Ini poin penting yang saya catat sebagai berikut. Saya harap Bapak Ibu masih ingat ya, ini yang Bapak Gembala sampaikan. Kita harus sadari, tak kala kita dipanggil untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Sebab Tuhan mau setiap kita berjalan bersama Tuhan, agar setiap kita bisa finish well, finish strong. Benar ya Pak Tri ya? Kemarin itu Bapak ajarkan seperti itu. Nah, saya sangat respect dengan apa yang Bapak Gembala ajarkan. Itu ada 3 poin yang saya catat Bapak Ibu. Ada 3 kata kunci yang harus kita bisa pahami dengan sangat kuat. Yang pertama itu adalah dipanggil. Yang kedua berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga adalah dipimpin oleh roh. Nah, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu ada kaitannya sangat erat dengan apa yang Bapak Gembala ajarkan. Ada benang merahnya ya. Coba mari Bapak Ibu kita buka di Matius 2, Matius 22 ayat 14. Banyak dipanggil, tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Nah saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, Anda dan saya yang ada di ruang ini, bukan saja orang yang dipanggil, tapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak hanya merespon, tidak hanya sekedar merespon panggilan Tuhan, tapi responsibilitas kita inilah yang akan menjadi alasan mengapa Anda dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Nah kenapa Tuhan memilih kita? Untuk apa Tuhan memilih kita? Tujuannya apa Tuhan memilih kita? Mari kita buka di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Di sini nanti ada beberapa poin yang harus saudara garis bawahi ya. Supaya kita bisa belajar untuk lebih mengerti firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh, di garis bawahi kata bodoh. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah, garis bawahi kata lemah itu, bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, nah kata tidak terpandang di garis bawahi, dan yang hina, garis bawah itu, bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, nah, itu di garis bawahi. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan dirinya di hadapan Allah. Nah kata dipilih dalam bahasa Yunani memakai kata eklegomai. Apa itu eklegomai? Nah eklegomai itu artinya Tuhan telah mengambil keputusan untuk memilih saudara dan saya dari sekian banyak orang. Kira-kira berapa banyak orang, saudara sadar itu? Dari sekian ratus juta orang, kita ini dipilih oleh Tuhan.
Nah, untuk apa Tuhan memilih kita? Dengarkan baik-baik. Supaya saudara dan saya itu bisa diajar, dididik, dibentuk, dan dilatih one by one. Satu persatu. Bukan secara kolektif, satu persatu. Secara pribadi. Bapak Ibu bisa merasakan, menyadari betapa ini merupakan sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang sangat luar biasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan, itu akan langsung dilatih oleh Tuhan secara pribadi. Tapi kita, orang-orang pilihannya, kita dilatih secara pribadi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Saya berdoa setelah kita pelajari firman ini, kita akan lihat bagaimana kalau saudara kembali merenungkan bagaimana cara Tuhan melatih saudara secara pribadi. Saudara akan menemukan cara melatih kita itu, Tuhan melatih kita itu sangat luar biasa. Ya. Nah, maka yang tadi kita garis bawahi itu, kita yang dulunya adalah orang yang bodoh. Bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal pengetahuan akan kebenaran. Kita bukan orang yang sangat terampil hidup dalam kebenaran. Orang yang sangat bodoh, itu dipilih oleh Tuhan. Sudah. Kita yang dulunya lemah, ada di bawah kuasa perbudakan dosa. Ada di bawah pengendalian daging. Yang tidak terpandang dan hina, budak dosa. Orang yang kurang ajar, yang tidak bermoral. Yang tidak tahu etika, yang hidup sembarangan, yang tidak berarti. Artinya perjalanan hidup yang kita jalani selama ini, yang dulunya adalah kehidupan yang sangat tidak berkualitas. Nah, kemudian apa? Kita dipilih oleh Tuhan, dan kemudian kita dididik, kita diajar, kita dibentuk dan dilatih untuk terbiasa hidup di dalam roh dan kebenaran, untuk terbiasa hidup dipimpin oleh roh. Sehingga saudara dan saya setelah mengalami pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hidup saudara dan saya, maka kita akan ditemukan menjadi orang yang sangat berkualitas dalam menjalani hidup ini. Amin saudaraku. Itu tujuan Tuhan memilih kita. Bapak Ibu, orang pintar itu banyak. Orang yang punya pendidikan itu sangat banyak. Tapi orang yang berkualitas menjalani hidup itu sangat sedikit. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, saya itu nggak percaya orang yang berkualitas, orang yang sudah dilatih oleh Tuhan secara pribadi, orang yang dikenal sebagai orang rohani, itu bisa jatuh sampai memalukan. Saya nggak percaya. Apalagi kemudian jadi batu sandungan. Saya nggak percaya itu bisa terjadi. Mari coba kita buka di Galatia 3. Galatia 1. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ketika saya baca ayat ini seringkali saya merasa kita ini seringkali nggak tahu diri, benar-benar. Saya bilang Tuhan, ini seringkali aku ini nggak tahu diri. Engkau menyerahkan seluruh hidupmu menebus dosaku. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Melepaskan kita. Apa yang dimaksud oleh Tuhan melepaskan? Nah, kata melepaskan itu dalam bahasa Yunani memakai kata exaireo. Nah, apa itu exaireo? Nah, exaireo itu artinya dicabut. Lah dicabut dari apa Bapak Ibu? Dicabut dari akar kebodohan. Kita yang dulu bodoh itu dipilih oleh dicabut. Dicabut dari akar kebodohan. Dicabut dari akar gaya hidup duniawi. Supaya apa? Kita dicangkokkan dengan gaya hidupnya Yesus sendiri. Kita sudah pernah belajar kan bulan kemarin. Waktu Yesus berkata dagingku adalah benar-benar makanan, masih ingat? Itu bicara apa? Itu bicara tentang gaya hidup. Yang kedua dicabut dari apa? Dicabut dari akar kedagingan yang terikat pada prinsip dan aturan-aturan dunia. Yang ketiga dicabut dari apa? Dicabut dari akar roh-roh agamawi yang sangat munafik dalam kelicikannya, di mana doktrin manusia itu ditanamkan yang akan menyesatkan begitu banyak orang. Saya pernah sekali waktu sharing dengan seorang hamba Tuhan.
Saya bilang, Pak, tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia, enggak ada. Termasuk agama Kristen, dia kaget. Alasan apa Pak Herman itu mengatakan begitu? Ya, saya bilang. Agama, teologi itu doktrinnya manusia, saya bilang. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan manusia? Enggak ada. Kecuali Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menurunkan satu agama pun di muka bumi ini, enggak ada. Maka saya bilang, kalau orang tanya saya, Pak Hermanto agamanya apa? Saya enggak punya agama. Oh, Pak Hermanto ateis ya? Enggak. Saya enggak ateis. Saya tidak beragama, tapi saya punya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saya juga tidak beragama. Kristen, bukan beragama Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kamu agama Kristen, enggak pernah. Kristen itu adalah sebutan. Kristen itu adalah gaya hidup. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang berkualitas, orang yang rohani, yang mengakar kuat pada firman Tuhan, yang mensubmitkan dirinya dengan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, tidak akan mengalami kejatuhan fatal, enggak akan. Tapi orang yang sok rohani pasti jatuh. Menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena yang mendominasi hidup mereka itu daging dengan segala kepalsuan dan kemunafikan dan roh agamawi dan bukan firman yang menopang hidup mereka. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran ilahi di dalam kehidupan orang yang sok rohani. Enggak akan pernah bisa. Yang bisa kamu temukan adalah spirit-spirit yang gilani. Ini fakta. Saya bukan menghakimi Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen itu sangat gampang ya dengan perkataan menghakimi ya. Karena kita harus bisa membedakan dengan sangat clear. Kata menghakimi, bicara tegas dan membicarakan tentang sebuah kebenaran. Satu hari kita akan belajar arti penghakiman itu apa sih. Ya. Kita masih ingat enggak semua Bapak Ibu? Di Alkitab ada satu orang sok rohani yang sangat membanggakan pelayanannya dan dia teriak-teriak nama Tuhan. Dan dia berkata dia bernubuat, dia mengusir setan dan melakukan begitu banyak mujizat. Itu kata Alkitab. Dia pamerkan semua perilaku pekerjaan pelayanan, dia pamerkan di hadapan Tuhan. Tahu Tuhan ngomong apa sama orang yang sok rohani itu? Itu di Matius 7:23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah engkau daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Tapi sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang mau terus bertumbuh dan terus belajar dan diajar untuk bisa terbiasa hidup di dalam roh dan kebenaran, Tuhan berkata apa? Aku mengenal mereka. Satu orang bisa usir setan, buat mujizat, tapi ada satu orang yang terus belajar. Yang melakukan mujizat, Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi bagi orang yang terus belajar, merendahkan diri, sadar dia siapa, dia terus membangun dirinya. Tuhan ngomong, aku mengenal kamu. Yohanes 10 ayat 27. Bapak Ibu bisa buka. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, perhatikan ini, mendengarkan suaraku. Nah, kata mendengarkan dalam bahasa Yunani memakai kata akou. Akou artinya apa? Mendengar dengan seksama, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami, kemudian mensubmitkan diri, tunduk dan taat pada otorisasi firman. Lihat Tuhan ngomong apa? Kata berikutnya, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dengarkan ya saudaraku, orang akan sulit untuk taat kepada firman jika mereka hanya sekedar mendengar firman Tuhan, hanya sekedar membaca firman Tuhan, bahkan menghafal firman. Sebab semua itu hanya akan menjadikan sebuah informasi saja. Dan informasi itu hanya akan bisa dihidupi sebagai firman, dan kemudian orang itu menjadi taat ketika orang itu mengerti, memahami apa maksud yang terkandung di dalam firman itu. Apa tujuan firman yang datang kepadanya. Dan kemudian dengan kerelaan hati, dia mau dididik, diajar, dilatih sesuai dengan firman yang datang kepada dia. Untuk kemudian apa? Menjadi sebuah kebiasaan hidup. Menjadi kebiasaannya sehari-hari.
Itu menjadi gaya hidupnya. Maka ketaatan bukan lagi merupakan sebuah keterpaksaan. Tapi ketaatan itu muncul secara natural oleh karena apa? Oleh karena kebiasaan yang terbentuk. Dan itu kemudian menjadi prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang dengan sangat kuat. Jadi ketika mereka taat kepada Tuhan, itu sudah tidak ada rasa keterpaksaan lagi, sudah nggak ada. Itu natural mengalir dengan begitu saja. Banyak sekali orang ketika mau taat dengan Tuhan, itu ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Kenapa? Karena pemahaman firman itu masih belum mendarat sepenuhnya. Kalau disuruh untuk mengampuni orang, kadang kan seringkali orang itu ada keterpaksaan kan. Terpaksa aku ngampuni, kenapa? Karena firman ngomong ngono. Ya kan? Terpaksa aku kasih perpuluhan karena aku diajarin gitu. Ada keterpaksaan. No. Kalau kamu mengerti, kamu faham keseluruhannya, itu mengalir secara natural. Perhatikan saudaraku, siapapun yang hidup dalam daging, mereka itu nggak usah diajari, mereka nggak usah dilatih, sudah. Dengan sendirinya, mereka akan melakukan perlawanan terhadap roh dan kebenaran. Dengan sendirinya. Mungkin dengan perkataan mereka tidak pernah mengeluarkan perkataan aku menentang segala macam, enggak. Tapi dari kelakuan, perilaku yang mereka pertontonkan, itu bisa dengan sangat jelas kita melihat bahwa mereka itu sedang menentang kebenaran dan menentang roh. Coba saudara buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Perhatikan nih, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pernah enggak saudara begini? Ngomongnya sih mau hidup benar, tapi kok jatuh dalam dosa lagi dan jatuh dalam pencobaan lagi. Ngomongnya sih mau hidup jujur dan bertanggung jawab, tapi kok nipu lagi, bohong lagi dan selingkuh lagi. Lah kenapa bisa begitu? Karena daging. Daging itu masih mendominasi. Dan roh kebenaran tersingkir. Jika ini dibiarkan Bapak Ibu, daging akan menggiring kita dan membuat kita terperangkap di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Coba saudara buka sebentar. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, kata Rasul Paulus. Masih banyak yang tidak diucapkan, semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak roh dan kebenaran. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti telah kubuat dahulu. Rasul Paulus sebelumnya juga seperti itu, waktu dia masih bernama Saulus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengarkan saudaraku, daging tidak akan pernah bisa menyentuh kerajaan Allah. Sekalipun engkau berteriak kamu adalah anak Allah, engkau anak Tuhan, bahkan engkau teriak-teriak aku adalah jenderalnya Tuhan. Daging tidak akan pernah bisa menyentuh kerajaan Allah. Adalah sebuah kehidupan yang sangat munafik Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan, aku nyembah Yesus, aku ikut Yesus, aku muridnya Yesus, aku pelayannya Yesus. Tapi daging masih sangat mendominasi hidupnya. Masih terus jatuh pada lubang yang sama. Kelakuan jahat, kelakuan yang tidak bermoral, kelakuan yang menyimpang tidak pernah berubah. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang hidup seperti itu, seringkali mereka itu memanipulasi, bahkan memutilasi firman Tuhan, hanya untuk membenarkan kelakuan mereka. Perhatikan itu. Orang-orang hidup dalam kemunafikan. Mereka berani memutilasi firman Tuhan. Hanya dengan satu tujuan, membenarkan kelakuan mereka. Maka perlu kita perhatikan Bapak Ibu, perjalanan hidup kita sampai sekarang. Kita ini lebih tunduk pada otorisasi firman dan dipimpin oleh roh. Atau kita masih sangat nyaman hidup dalam kedagingan. Coba. Maka saya mau ngulangin statement ini sekali lagi. Orang yang dikatakan rohani bukan karena dia paling banyak berbahasa roh, enggak. Juga bukan orang yang pelayanan paling banyak.
Bukan sudah lama dia ada dalam dunia pelayanan. Sudah senior. Sudah jago ngajar orang. Sudah jago khotbah. Oh itu pasti rohani. Belum tentu. Belum tentu. Sebab standar atau tidak rohani kita, poinnya adalah hidup kita ini didominasi oleh roh atau daging. Itu standarnya. Kalau jawabannya sudah, ya. Terproyeksi pada itu tuh. Baru kita dikatakan sebagai orang yang rohani. Amin saudaraku. Cek hidupmu lebih didominasi oleh roh atau daging. Ketika hidup kita lebih didominasi oleh roh, oleh firman, maka secara otomatis dalam hati kita akan muncul haus dan lapar akan kebenaran, dan itu muncul secara natural. Itu nggak bisa dibuat-buat ikut-ikutan. Oh aku juga haus dan lapar loh. Dengar orang ngomong, aku juga haus dan lapar loh. Ya sing kamu hausin nopo, sing bawa laparin nopo. Coba tanya dulu. Coba ikut-ikutan. Perhatikan Bapak Ibu. Jika kita hidup di dalam roh, manusia rohani kita dewasa, sudah. Maka setiap orang yang berinteraksi dengan kita, mereka akan bisa menikmati buah roh yang muncul dari diri kita. Pasti bisa. Apa itu buah roh? Mari kita buka Bapak Ibu, Galatia 5. Galatia 5 ayat 22-23. Ini ayat sudah sangat familiar dan semua orang Kristen hafal nih. Bahkan ini jadi sebuah nyanyian. Tapi saya maaf ya, saya amati, jangan tersinggung ya. Ternyata tidak semua orang percaya benar-benar memahami makna dan pesan yang ada di dalam firman ini. Ironis memang, inilah yang saya katakan, yang saya sebut sebagai firman yang hanya sebagai sebuah informasi belaka. Belum menjadi sebuah edukasi spiritual. Hari ini Galatia 5 ayat 2:23. Kita jadikan sebagai sebuah edukasi spiritual. Dengan pemahaman yang benar, agar supaya setiap kita tahu bagaimana menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari. Kata buah roh ini, itu harus muncul, harus ditemukan secara natural dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat. 22. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah buah roh itu ada berapa toh saudaraku? Ini yang perlu kita luruskan. Banyak orang salah paham dan keliru tentang hal ini. Dan ini akan menjadi perhatian yang sangat serius buat setiap kita. Kenapa? Ketika orang keliru memahami firman Tuhan, maka implementasinya pasti keliru. Buah roh itu satu, bukan 9. Buah roh itu satu kesatuan. Makanya waktu kita taat pada firman Tuhan, sedikit demi sedikit buah roh itu akan muncul dalam hidup kita. Bukan satu persatu, bukan seperti pohon, di sini muncul satu, di sana muncul satu, di situ muncul satu. Bukan seperti itu. Sudah. Buah roh yang tertulis di ayat 22-23 itu singular dan mengikat. Bukan jamak dan terpisah. Makanya kalau ada orang mengatakan buah roh itu 9, sebenarnya dia gagal paham. Karena buah roh cuma satu, tapi kontennya 9. Semoga di sini gak ada orang ngomong gini, Pak Hermanto menyesatkan ini. Selama ini kami dengar, kami diajari buah roh itu ada 9 kok Bapak ngomong 1. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan buktikan. Firman akan menjelaskan dirinya sendiri. Sudah? Makanya waktu kita hidup menurut firman Tuhan, maka kita nanti akan ngerti, apa sih buah roh itu? Apa yang dimaksud dengan buah roh dan apa itu buah roh? Nah waktu kita hidup di dalam roh dan kebenaran, kita lihat saja, kesembilan-sembilannya itu akan muncul dan semakin hari akan semakin nyata dalam hidup kita. Kasih itu muncul. Sukacita yang dikerjakan oleh roh muncul. Damai sejahtera muncul. Sabar muncul. Murah hati muncul. Kebaikan muncul. Kesetiaan muncul. Lemah lembut muncul. Penguasaan diri muncul. Catat.
kesembilan-sembilannya pasti akan muncul. Walaupun dalam proses pendewasaan, kita akan mengalami pertumbuhan one day at a time. Step demi step. Nah kita ini kan bukan robot Bapak Ibu. Sekali pencet cit langsung keluar semua. Enggak gitu kan? Kita ini masih darah dan daging. Dan terkadang daging masih sangat mendominasi di dalam kita. Dan konsep berpikir kita masih belum takluk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kemudian apa? Filipi ayat dan 8. Filipi 4 ayat 8 itu masih belum menjadi inventaris kekayaan intelektual kita secara mutlak. Belum. Kita masih butuh belajar. Latihan yang terus menerus. Sampai pada akhirnya kita semakin hari semakin mengakar kuat dan mengalami pertumbuhan untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Maka kita perlu kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Kita perlu terus menggali sampai kita tiba pada inti kebenaran itu sendiri. Dan bukan hanya tahu hanya bagian kulit luarnya saja. Seringkali orang Kristen mengerti firman Tuhan hanya bagian kulit luarnya saja. Dan tidak ada keinginan, ketekatan untuk menggali lebih dalam sampai kita menemukan inti daripada kebenaran itu. Seringkali begini, saya kasih analogi begini Bapak Ibu. Kita hanya dikasih durian. Kita bisa bicara tentang durian. Bahkan kita bisa merasa sakitnya ditusuk duri-durian. Kita bisa menceritakan bagaimana bentuknya durian itu. Tapi kita tidak pernah diajar. Bahkan kita sendiri tidak pernah belajar. Untuk mencoba bagaimana membuka durian itu dan kita tahu isinya, menikmati isinya, merasakan isinya. Dan bisa merasakan efek daripada isi durian itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Ini fenomena sedang terjadi. Maka saya katakan, engkau bisa kenal buah durian, engkau tidak akan pernah tahu apa arti durian itu, isi durian itu, selagi engkau tidak pernah memakan isinya, engkau tidak pernah tahu isinya, engkau tidak pernah mencicipi isinya. Banyak orang ngerti firman, tapi tidak pernah mengalami firman itu dalam hidupnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, ada banyak orang berpuluhan tahun di dalam gereja, tidak pernah mengalami pertumbuhan apa-apa. Selalu menyanyikan satu lagu, aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan. Perubahannya tidak signifikan. Hanya bagian luarnya saja. Dalamnya gak pernah berubah. Maka jangan heran kalau ada ketemu orang di gereja, shalom. Halo apa kabar? Bagian luarnya saja. Itu yang saya pernah katakan. Tidak ada garam yang luarnya asin, dalamnya tawar. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata apa? Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini dikatakan Tuhan Yesus di Matius 7:7. Dan Yesus mengatakan apa? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Itu sudah Tuhan wanti-wanti. Tuhan katakan itu di Markus 4:22. Kita harus menggali, kita harus mencari. Gak ada sesuatu pun yang tertutup yang gak disingkapkan buat kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah mau memberi mutiara kepada mulut babi. Paham saudaraku? Firman itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat prestisius. Bukan sesuatu yang murahan. Jika setiap kita orang Kristen memiliki buah roh Bapak Ibu, akan menjadi sebuah kemustahilan. Bisa ditemukan kemunafikan di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Ketika kebenaran itu dinyatakan dan tersingkap bagi kita, firman yang adalah roh dan hidup, itu menyatu dengan kita, oleh karena pemahaman, maka secara natural buah roh itu akan muncul dari diri kita sendiri. Nah kita ini kan dikenal oleh orang, dari buah kita kan. Kita dikenal orang oleh karena kelakuan yang kita pertontonkan. Nah buah itu karpos, kita pernah belajar. Karpos itu hanya bercerita berkaitan dengan satu hal, yaitu keteladanan. Nah buah roh itu apa? Karpos itu menggambarkan apa? Karpos itu hanya menggambarkan satu karakter. Buah roh yang satu itu hanya menggambarkan karakter satu pribadi. Siapa itu Bapak Ibu? Yesus.
Dan buah roh itu menggambarkan keteladanan Yesus. Di dalam Yesus kita temukan 9 karakter itu. Di dalam Yesus kita temukan 9 konten itu. Begitu juga seharusnya identitas kita sebagai garam, 9 konten ini harusnya ditemukan dalam diri kita. Nah kalau belum ditemukan yang ke-9 itu, artinya kita masih belum berfungsi secara optimal. Bukan tidak berfungsi, belum berfungsi secara optimal. Nah oleh sebab itu kita terus perlu belajar dan terus melatih diri untuk bertumbuh dan terbiasa hidup di dalam kepemimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu ini, maaf saya pakai gigi palsu kok rasanya ngomongnya kurang enak. Oke, ini bukan fakta, bukan teori, tapi ini adalah fakta. Begini, saudara kita akan lihat ya, jika manusia rohani kita terus mengalami proses pendewasaan dan semakin serupa dengan Kristus, maka 9 karakter ini akan muncul secara natural dan itu termanifestasikan di dalam seluruh hidup kita. Kita akan buktikan begini, mungkin enggak ya, orang yang katanya mengaku aku ini sudah dewasa loh secara roh, dan aku sudah semakin serupa dengan Kristus. Kemudian kasihnya muncul. Damai sejahtera juga muncul. Sukacita muncul. Tapi kesabaran nggak muncul. Sehingga gampang marah dan maki-maki, terus bentak-bentak orang. Kemurahan juga nggak muncul. Pelitnya melebihi demit. Nggak bisa melepaskan pengampunan. Kebaikannya muncul sih. Kalau minta tolong ini dia tolong. Dia baik. Bahkan kesetiaan dia muncul. Bangga dia, aku ini seumur hidup aku nggak pernah selingkuh loh dan sebagainya. Tapi kelemahan lembutan dan penguasaan diri nggak muncul. Tersinggung sedikit aja langsung maki-maki orang, nuding-nuding orang, ngajak orang berantem. Terkadang saya ini sangat lucu melihat anak-anak Tuhan kalau lagi ngamuk. Ini anak-anak Tuhan lagi ngamuk. Pernah nggak? Kalau lagi bentak-bentak orang terus bilang gini, lu jangan macam-macam ya. Lu tahu nggak gue ini siapa? Pernah lihat kayak gini? Lu tahu nggak gue ini siapa? Lah ini kan pertanyaan yang buat orang serba salah toh. Mau bilang lu anak Tuhan kok gak ada mirip-miripnya. Mau bilang lu mirip setan takut lu makin kesetanan. Kan lebih baik diam tuh. Pernah lihat kayak gini? Apakah itu buah roh? Itu karakter Kristus? Jelas bukan, nah itu bukan buah roh. Buah naga kali ya. Ini realita Bapak Ibu. Orang semakin dewasa manusia rohnya dan semakin serupa dengan Kristus. Tandanya adalah 9 karakter dari buah roh itu. Semakin hari semakin nyata, semakin bisa dirasakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan siapa saja bisa menikmatinya itu. Kenapa? Buah roh itu muncul secara natural dan buah itu tetap. Tidak dibuat-buat, hari ini muncul, besok tenggelam, besok muncul, lusa tenggelam, enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Coba Bapak Ibu buka di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yesus ngomong begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi apa? Dan apa? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Banyak orang Kristen yang buahnya enggak tetap, timbul tenggelam. Yesus ngomong kamu harus tetap. Kalau kita berbuah dan buah kita ini tetap, Bapak Ibu perhatikan. Kita akan sangat natural, sudah, menghidupi firman yang tertulis di Filipi 4 ayat 5. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita akan sampai pada titik kebenaran yang murni, yang benar-benar murni, seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 5. Setiap kita bisa mencapai pada titik kebaikan murni. Seperti itu. Nah apa itu? Filipi 4 ayat 5. Sudah dibuka? Hendaklah kebaikan hatimu, apa? Diketahui oleh semua orang. Titik.
Tuhan sudah dekat. Sedekat apa? Tahu sedekat apa? Sedekat hembusan nafasmu. Bahkan lebih dekat dari baju yang kau kenakan. Ada di dalammu. Halo? Mari kita pelajari. Nah, kata diketahui dalam ayat ini menggunakan kata ginosko. Kata ginosko salah satu artinya mengetahui dan mengalaminya sendiri. Kita pernah belajar kata ini. Artinya apa? Kebaikan hatimu termanifestasikan melalui perbuatanmu dan dialami oleh semua orang yang berinteraksi dengan kamu. Kamu bukan lagi orang yang terpaksa hidup benar, enggak. Kamu bukan lagi orang terpaksa berbuat baik supaya dibilang, oh ini orang baik, enggak. Enggak seperti itu lagi. Kebaikanmu itu muncul dari dalam dirimu itu secara natural dan kamu sudah tidak lagi berbuat baik supaya dipuji orang. Kamu tidak lagi berbuat baik supaya mendapat pahala. Kamu juga tidak lagi berbuat baik supaya semakin diberkati. Sudah bukan itu lagi kelasmu, sudah bukan itu lagi tujuanmu. Amin. Levelmu sudah naik melebihi orang-orang lainnya. Banyak orang melakukan satu kebaikan, kemudian diviralkan, disebarkan. Semua orang tahu, itu namanya apa? Pencitraan. Bapak Ibu, kalau engkau secara natural menghidupi Filipi 4 ayat 8. Semua orang yang mengalami perbuatan baik yang keluar dari hatimu, yang murni. Mereka semua tahu. Kamu melakukannya dengan kasih dan sukacita. Orang bisa merasakan damai sejahtera dari perbuatanmu. Sebab semua kebaikan yang kamu lakukan dengan kesabaran yang tinggi. Oleh kemurahan dan kebaikan hatimu. Dan kamu tetap melakukan dengan setia. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Dan kamu lakukan dengan sikap yang lemah lembut. Karena engkau tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Dan dalam penguasaan diri yang solid. Semua kebaikan yang kamu lakukan dengan buah roh. 9 karakter Kristus itu. Dan buah itu tetap. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Kamu tetap lakukan dengan setia. Dengan kesabaran yang tinggi. Dengan kelemah lembutan. Kamu tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, oleh perkataan orang apapun. Kamu dalam penguasaan diri yang sangat solid. Itulah sebabnya orang bisa melihat buahmu matang. Buah rohmu matang. Manusia rohanimu dewasa. Kebaikan hatimu kualitasnya teruji. Sebab apa? Sebab kamu melakukan dengan tulus dan murni tanpa pamrih. Maka saya berdoa, setiap kita akan mencapai pada titik kebaikan yang murni. Seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 5. Dan itu muncul dengan begitu saja tanpa rekayasa. Dan kamu lakukan bukan lagi oleh karena mereka siapa. Tapi karena itulah dirimu. Amin Bapak Ibu. Sulit gak kira-kira? Biasanya kalau orang melakukan sebuah kebaikan, seringkali orang mengharapkan dia juga mendapatkan balasan yang baik kan? Tapi bagaimana ketika kita membuat sebuah kebaikan, balasan menyakitkan. Kalau buah rohmu itu tetap, engkau tidak akan terpengaruh. Jelas Bapak Ibu? Engkau tetap akan melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti engkau. Bukan sekali, bahkan berulang kali. Itu yang maksud Tuhan. Rohmu itu tetap, buahmu itu tetap. Itu yang dikatakan buah roh, karpos, keteladanan dan karakter dari Yesus yang muncul dari dirimu itu secara natural. Bapak Ibu, memang kita ini tidak bisa menemukan kebaikan pada semua orang, nggak bisa. Tapi kita bisa menanamkan dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Halo? Jelas Bapak Ibu? Kita memang nggak bisa menemukan kebaikan dari semua orang. Tapi yang pasti, engkau hidup dalam buah roh. Kamu punya buah roh. Kamu bisa melakukan kebaikan kepada siapapun. Filipi 4 ayat 5.
Yesus tidak pernah mendapatkan sedikit pun kebaikan dan belas kasihan dari orang yang menyiksa dia. Tapi orang yang menyiksa dia mendapatkan belas kasihan dari Yesus. Waktu dia ada di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampuni mereka semua. Hari ini saya mau mengklarifikasi satu hal. Saya pernah salah menyampaikan firman tempat ini. Saya pernah mengatakan Yesus dibunuh di kayu salib. Saya mau kasih tahu Yesus tidak pernah dibunuh di kayu salib. Yesus tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Yang benar adalah Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita semua. Amin. Sebab kata dibunuh, artinya nyawa diambil secara paksa. Dan orang yang dibunuh itu dalam kondisi kalah dan tak berdaya. Yesus bukan pribadi yang kalah. Yesus bukan kondisi yang tidak berdaya. Yesus adalah orang yang dia ada pribadi yang maha kuasa. Bapak Ibu, kalau Yesus dibunuh dan terbunuh di kayu salib, maka sia-sialah pengorbanannya. Dan kita ini adalah orang yang paling malang. Mulai hari ini jangan pernah katakan Yesus dibunuh di atas kayu salib. Amin. Yesus menyerahkan nyawanya. Ada pengajaran dari iblis mencoba menyangkal ini. Dia mengatakan Yesus tidak pernah mati di salib, dia diangkat. Supaya apa? Supaya penebusan itu tidak berlaku atas kita. Jelas Bapak Ibu? Yesus menyerahkan, dia bayar itu. Bukan dibunuh. Dibunuh dan menyerahkan nyawa itu dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu dengarkan Bapak Ibu. Kita ini dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang. Kemudian kita dilatih supaya terbiasa hidup dalam roh dan kebenaran. Supaya setiap kita bisa menjalani hidup yang sangat berkualitas. Bukan dengan standar yang murahan dan memalukan. Maka saya nggak percaya Bapak Ibu. Orang yang rohani bisa mengalami kejahatan sampai memalukan, saya itu nggak percaya. Karena pemazmur berkata, coba buka. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu, orang benar tidak mungkin jatuh sampai tergeletak. Kemudian ditinggal oleh Tuhan dan manusia. Nggak mungkin. Sebab mereka berdiri dengan kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjaga dirimu, menjaga keluargamu. Dan Tuhan menjaga sampai kepada keturunanmu. Amin. Tahu Bapak Ibu inti kekristenan? Tadi pagi Tuhan banyak bicara dengan saya. Waktu saya mulai mengkoreksi firman yang mau saya sampaikan. Karena saya mengalami sedikit kesulitan mengaplikasikan apa yang Tuhan ajarkan dalam bentuk kalimat. Tuhan ngomong, inti kekristenan itu ada 3. Kita nggak bisa hidup melewati 3 di luar itu. 1 adalah identitasnya Kristus. Tahu identitasnya Kristus? Itu sama dengan identitas kita. Sebagai apa? Garam dan terang dunia. Yang kedua, karakter Kristus. Karakter Kristus berbicara apa? Itu berbicara tentang buah roh. Dengan 9 konten itu. Yang ketiga, itu adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada di mana? Di Filipi 4 ayat 8. 3 poin ini. Kita harus ada di dalam ini secara solid. Dan itu menjadi bagian kita. Dengan demikian, hidupmu akan didapati berdampak dan bermanfaat buat semua orang tanpa terkecuali. Engkau bukan lagi orang-orang yang sangat eksklusif, tapi kita ditemukan sebagai orang-orang yang sangat inklusif. Amin Bapak Ibu. Kita bisa menerima siapa saja, melayani siapa saja tanpa pandang bulu. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, oleh karena waktu, singer worship boleh bantu saya. Singer. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa firman Kau sampaikan, oleh karena waktu hamba-Mu selesai berbicara. Dan saat ini hamba-Mu berdoa,
Biarlah firman yang Tuhan ajarkan kepada kami setiap hari, bahkan hari ini, firman yang Tuhan sampaikan itu termaterai dengan pemahaman dan pengertian. Sehingga itu menjadi bagian hidup kami, menjadi kebiasaan dan gaya hidup kami. Kami mau siapkan diri kami mau relakan diri kami, hidup kami untuk Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk, dan Tuhan latih. Sehingga sampai kapanpun dan kapan saja, di mana saja, ketika Tuhan ingin menikmati buah kami, Tuhan temukan buah kami tetap dan ada. Buah yang kami hasilkan bisa menyegarkan, menyehatkan, menguatkan bagi siapapun yang menikmati buah dari hidup kami. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman yang Kau singkapkan buat setiap kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin paham firman, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri kami, dan semakin menjadi berkat buat semua orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pujian dan Syukurku padamu. Hatiku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
kepadamu ya Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk memungut setiap pribadi yang Engkau berkata sekalipun tidak berharga, sekalipun tidak berdaya, sekalipun tidak terpilih oleh dunia, bahkan tidak pernah dipedulikan. Engkau sendiri yang memungut kami, Engkau sendiri yang memilih kami dengan sebuah tujuan yang pasti, memiliki sebuah destiny yang luar biasa. Dengan caramu sendiri, dengan inisiatifmu sendiri, dengan kerinduanmu sendiri, Engkau membentuk, memproses setiap pribadi menjadi bermakna, indah, dan kekal abadi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu dan menunjukkan karakteristik kerajaan surga yang dimana akan muncul setiap kehidupan yang telah Engkau nyatakan dalam diri kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Hermanto dan juga Ibu yang telah menyampaikan, melayani apa yang Tuhan rindu untuk setiap kami hidupi. Hamba berdoa setiap perkataan firman itu termeterah dalam batin kami yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan buahnya lebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Tuhan berbicara pada masing-masing kami. Apa yang Tuhan perintahkan, dalam ketaatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Tuhan berkata, amin. Silakan saudara duduk. Apakah saudara diberkati? Saudara, tatkala saya duduk di situ, saya bayangkan dalam diri saya yang disebut yang lemah bagi dunia, yang tidak terpandang, yang tidak mulia dan sebagainya, dipilih oleh Allah. Tuhan sendiri yang memilih. Ngomong sama sebelahnya, kamu itu orang pilihan loh. Amin saudara, dengan sebuah tujuan. Saudara lihat di belakang ini, ada warna kuning ini loh saudara. Warna kuning ini saya tadi mau klotok gitu saudara. Dan kemudian saya tempelkan pada jidat saya. Ini enggak ada artinya sama sekali. Tapi kalau nempel di sini, kekuatannya sama dengan ini loh saudara. Ya kan? Ini mungkin lemah, enggak ada daya. Begitu tempel kayak di sini, kekuatannya tuh sama dengan ini. Anda boleh dikatakan debu, Anda dikatakan lemah, tapi begitu nempel pada diri Yesus, kekuatannya sama dengan pribadi Yesus. Amin. Anda itu luar biasa, sebab Tuhan yang memilih. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, aku luar biasa, karena Yesus yang telah memilih aku. Begitu saya renungkan perkataan firman, saya berkata, setiap hari aku harus memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sekecil apapun yang aku lakukan untuk orang lain, itu berdampak luar biasa. Amin. Jadi setiap hari saya bertanya pada diriku, apa yang akan aku lakukan hari ini supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Baik, bentar kita akan dengar pengumuman yang akan disampaikan lewat video dan
Siapa yang diberkati angkat tangan? Katakan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Terima kasih Pak Hermanto. Tangannya begini, Tuhan memberkati. Kamsya. Iya. Hari ini ulang tahunnya Bu Siani, bukan hari ini ya. Kemarin ya. Saudara mau memberkati mereka dengan doa? Ayo arahkan kita, tangan kita. Mari. Kori karala pasiti kianta karara pata karala pasiti kianta karara putu kururiana la masyata karala pa. Ena hata karara prolo posikianta karala pata karala pa. Ena hata kaya korolo positi ketia karala pata karala pukorianta karala pata. Tianta karala pata kururiana nana pata karala posikiata karala pata karala pa. Terima kasih Tuhan untuk pilihan yang Tuhan tetapkan buat hamba-Mu ini. Engkau yang telah menghadirkan hamba-Mu ini di tengah bumi dengan maksud yang mulia. Ada kapasitas ilahi yang telah Engkau curahkan dan Engkau nyatakan melalui hidup mereka. Dengan identitas ilahi, pribadi yang berkarakter dan bisa melihat dan dilihat oleh dunia ini. Memberkati hidupnya dengan usia yang ditambahkan, hikmat-Mu semakin melimpah dalam hidupnya dan tidak akan pernah tinggalkan hamba-Mu. Engkau menunjukkan akan penyertaan-Mu sebab Engkau sendiri berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dengan kepercayaan yang telah Engkau nyatakan melalui hidupnya, Engkau akan menunjukkan akan penyertaan-Mu, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Engkau sendiri hadir, memanifestasikan dalam segala hal dalam hidupnya. Jadi terang, jadi garam, menunjukkan kepada dunia ini ada perbedaan yang luar biasa dari apa yang Tuhan kerjakan. Berkati Ibu Siani, berkati Bapak Hermanto, berkati Abraham, bahkan usaha yang telah Engkau bangun dalam perusahaan yang ada. Engkau Tuhan yang menunjukkan kepada dunia perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib yang membedakan usaha ini dengan pekerjaan yang lain. Terima kasih Bapak, hari ini kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu yang dimanifestasikan dalam pengajaran dan kehidupan. Biar apa yang telah dinyatakan ini menjadi bagian dalam tubuh hidup kami dan dilihat oleh dunia betapa bedanya murid-murid Kristus yang sedia menghidupi perkataan firman yang akan membangun dunia ini dengan kerajaan ilahi-Mu. Terpuji nama-Mu Saudara. Saudara kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau dan aku hidup dalam kemenangan demi kemenangan, sebab Tuhan telah menang dari segala kuasa dosa dan maut. Kita hidup oleh karena anugerah demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin, 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 amin.